Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Indasari dengan NIM 105721119819 dari kelas 19F Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gabungan tenaga penjualan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa tidak semua eksekutif manajer memiliki kemampuan yang memadai untuk merumuskan proyeksi sebagai akibat dari bidang tugas dan tanggung jawab mereka sehari-hari. Pihak yang paling dianggap mampu memprediksi dengan baik adalah pihak penjualan. Oleh karena itu, untuk mengurangi kelemahan-kelemahan, maka proyeksi dibatasi pada bagian penjualan. Proyeksi dengan menggunakan gabungan tenaga penjualan terdiri dari 1. Pendekatan akar rumput, di mana pendekatan ini dilakukan dengan menggabungkan hasil proyeksi dari semua tenaga penjualan, di mana tenaga penjualan diminta untuk membuat proyeksi penjualan baik atas dasar jenis produk, daerah pemasaran, maupun pembeli. Hasil proyeksi ini kemudian digabungkan sehingga diperoleh proyeksi akhir. Kelebihan dari pendekatan ini, proyeksi lebih akurat karena dilakukan oleh orang-orang yang ada pada bidangnya. Kemudian unsur objektivitas lebih tinggi karena masing-masing pembuat proyeksi bekerja secara mandiri. Kemudian ketiga, tanggung jawab akan proyeksi lebih tinggi. Tetapi terdapat juga kekurangannya. Pertama, mahal karena melibatkan banyak pihak. Kedua, memerlukan waktu yang lama karena proyeksi dilakukan secara berjenjang. Ketiga, adanya moral hazard yang cenderung membuat proyeksi penjualan yang rendah untuk menghindari beban target penjualan. Yang kedua, teknik manajemen penjualan, di mana dalam proses pembuatan proyeksi ini beberapa manajemen penjualan duduk bersama untuk merumuskan proyeksi penjualan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang dapat mempengaruhi penjualan pada masa yang akan datang, baik dari aspek makro maupun aspek mikro. Kelebihan dari pendekatan ini, waktu untuk membuat proyeksi lebih cepat. Kemudian adanya unsur pertimbangan makro dapat meningkatkan ketepatan proyeksi. Terdapat juga kekurangan tentunya. Pertama, tanggung jawab atas implementasi pembuat proyeksi lebih rendah dibanding metode tenaga penjualan. Kedua, pemahaman atas karakteristik pasar lebih rendah dibandingkan metode tenaga penjualan. Kemudian pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan distributor. Seringkali perusahaan tidak memasarkan sendiri produknya, tetapi melalui distributor independen sehingga perusahaan tidak memiliki kontak langsung dengan konsumen. Akhir. Jika perusahaan menggunakan distributor independen dalam menyalurkan hasil produksinya, maka untuk membuat hasil proyeksi penjualan, perusahaan harus mendasarkannya pada informasi distributor. Pada pendekatan ini terdapat juga kelebihan. Distributor memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang wilayah. Kedua, waktu proyeksi lebih cepat dibandingkan menggunakan tenaga penjualan. Kemudian kekurangannya yaitu tanggung jawab atas implementasi proyeksi lebih rendah dibanding metode tenaga penjualan. Ketiga, distributor sering memiliki pengetahuan luas tentang wilayah pasarnya, tetapi memiliki informasi yang lebih terbatas tentang karakteristik konsumen dibandingkan dengan tenaga penjualan tentunya. Pendekatan yang keempat yaitu proyeksi berdasarkan distributor, di mana proyeksi ini didasarkan pada riset operasi yang memadai. Setelah informasi yang diperoleh melalui riset pasar dipandang cukup, informasi ini kemudian dianalisis oleh orang-orang yang dipandang memiliki keahlian untuk merumuskan nilai proyeksi. Kelebihan dari pendekatan ini, pertama, hasil yang diperoleh lebih objektif, kemudian memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Lalu kekurangan dari pendekatan ini, pertama, tanggung jawab atas implementasi penyusun proyeksi lebih rendah, kemudian memerlukan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Pendekatan yang kelima adalah penilaian probabilitas individual, di mana proyeksi ini dilakukan dengan menentukan besarnya probabilitas untuk setiap kegiatan. Dalam hal ini, yang menentukan besarnya probabilitas untuk masing-masing kegiatan adalah
para individu yang dipandang memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan yang akan dilakukan. Tahap dalam proyeksi dengan menggunakan metode ini adalah: 1. Memilih individu yang dipandang memiliki pengetahuan yang memadai tentang kegiatan. Kedua, tiap individu diminta untuk membuat proyeksi secara subjektif tentang kegiatan yang akan datang beserta nilai kemungkinannya. Ketiga, nilai proyeksi setiap individu beserta probabilitas masing-masing digabungkan menjadi satu proyeksi akhir. Kelebihan dari pendekatan ini ialah lebih rasional karena mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Kedua, memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi tentunya. Kekurangan dari pendekatan ini yaitu sulitnya menemukan probabilitas untuk setiap kegiatan. Kemudian adanya perbedaan karakteristik individu sehingga mempengaruhi penentuan nilai probabilitas untuk setiap kejadian. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan studi case tentang gabungan tenaga penjualan. Pengertian dari studi case itu sendiri ialah penelitian studi kasus mengacu pada studi yang mendalam dan terperinci tentang seseorang atau sekelompok kecil individu. Contoh studi case yang akan saya ambil ialah proyeksi penjualan dari Karisidenan Banyumas. Studi case kali ini saya mengambil 4 kabupaten sebagai contoh. Dari gambar tersebut diperoleh informasi bahwa di Kabupaten Banjarnegara terdapat 2 tenaga penjualan, yaitu tenaga penjualan A dan B. Tenaga penjualan A memproyeksikan penjualan pada tahun yang akan datang sebesar 80 unit, sedangkan tenaga penjualan B memproyeksikan penjualan pada tahun yang akan datang sebesar 70 unit. Dengan demikian akan diperoleh besarnya proyeksi penjualan untuk Kabupaten Banjarnegara sebesar 150 unit. Di samping itu, tenaga penjualan di Kabupaten Purbalingga terdapat 3 tenaga penjualan, yaitu tenaga penjualan C, D, dan E. Tenaga penjualan C memproyeksikan penjualan sebesar 75 unit untuk masa mendatang. Tenaga penjualan D sebesar 80 unit dan tenaga penjualan E memproyeksikan penjualan sebesar 90 unit. Dengan total penjualan Kabupaten Purbalingga pada masa mendatang ialah 245 unit. Kemudian pada Kabupaten Cilacap, dia terdapat 2 tenaga penjualan, di mana tenaga penjualan F memproyeksikan penjualan sebesar 95 unit dan tenaga penjualan G sebesar 100 unit. Dengan total untuk Kabupaten Cilacap sebesar 190 unit, memproyeksikan penjualannya pada masa mendatang. Selanjutnya di Kabupaten Banyuwangi terdapat 2 tenaga penjualan, yaitu tenaga penjualan H dan I. Pada tenaga penjualan H memproyeksikan penjualan sebesar 110 unit, sedangkan I sebesar 115 unit. Dengan total Kabupaten Banyuwangi memproyeksikan penjualan sebesar 225 unit. Dari keempat kabupaten tersebut, jika ditotal akan mendapatkan total proyeksi penjualan per provinsi, yaitu sebesar 815 unit. Kesimpulan dari materi hari ini ialah pendekatan dalam gabungan tenaga penjualan itu ada 5, yaitu 1. Pendekatan akar rumput, kedua, teknik manajemen penjualan, ketiga, pendekatan distributor, keempat, proyeksi berdasarkan riset pasar, dan kelima, penilaian probabilitas individual. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.